Dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Saat ini seluruh dunia tengah digemparkan dengan salah satu virus, yaitu COVID-19. Virus ini bermula dari berita Cina yang menyatakan bahwasannya salah satu masyarakat Wuhan, Cina terkena virus COVID-19 sehingga menyebabkan kematian dan akhirnya menjadi pandemi di seluruh dunia. COVID-19 juga ikut menyerang Indonesia yang pandeminya masih terasa hingga saat ini. Jumlah pasien positif yang terkena COVID-19 ini terus bertambah setiap harinya setelah muncul kasus pertama di Indonesia. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir jika diri mereka atau kerabat mereka terkena virus ini. Mengenai hal tersebut, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan seperti social distancing, PSBB, dan work from home. Peraturan ini membuat masyarakat Indonesia mengalami kehidupan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar rumah jika bukan untuk keperluan penting. Masyarakat wajib memakai masker ketika keluar dari tempat tinggal, menjaga jarak dengan orang lain minimal sejauh 1 meter. Sistem belajar sekolah diganti dengan sistem belajar online dan pekerjaan pun banyak dilaksanakan dari rumah. Peraturan yang berlaku yang diniatkan memberikan dampak positif dalam menangani virus COVID-19 ternyata memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak negatif yang pertama ialah menurunnya pendapatan masyarakat. Menurut saya, menurunnya pendapatan masyarakat merupakan dampak negatif yang paling terasa karena dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat tidak dapat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tidak dapat terpenuhi. Pengangguran pun semakin bertambah, dan hal ini juga dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendapatan, pendidikan, lokasi, gender, dan kondisi lingkungan. Berdasarkan data di atas, Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan hingga di tahun 2019. Namun diprediksi dengan adanya virus COVID-19 ini, tingkat pengangguran akan naik dan begitu pula dengan angka kemiskinan. Hal ini melihat dengan banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan pekerjaannya. Hal ini juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan jumlah angka kemiskinan akan naik akibat COVID-19. Maret hingga Mei, lonjakan angka kemiskinan balik seperti tahun 2011. Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 hingga 2020 ini kembali. Masyarakat yang paling dirugikan dalam kebijakan ini merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan informal. Contoh pekerjaannya seperti ojek online, pedagang asongan, nelayan, dan lain-lain. Ojek online mendapatkan pendapatan dengan memenuhi permintaan konsumen dalam penggunaan jasa mereka untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Dengan diberlakukan beberapa peraturan tersebut, tidak banyak orang keluar rumah atau mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga pesanan ojek pun menjadi sepi. Lalu, ada nelayan yang harus mencari ikan di laut, namun tidak dapat melakukannya karena adanya peraturan tersebut. Jikalaupun diperbolehkan, permintaan hasil tangkapan tidak sama seperti hari biasanya, karena konsumen mengurangi aktivitas di luar dan berada di kerumunan, sehingga pasar yang menjadi tempat terjadinya jual beli pun menjadi sepi dan berakibatkan dengan pendapatan para nelayan yang menurun. Hal ini didukung dengan teori pendapatan yang menyatakan bahwasannya pendapatan adalah suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan berikut ini adalah data prediksi pendapatan nelayan jaring insang Kota Bengkulu sebelum dan saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita lihat,
Sebelum adanya COVID-19, nelayan jaring insang kota Bengkulu memperoleh pendapatan berada di atas Rp0 dengan rentang pendapatan yaitu rentang Rp0 hingga Rp180 juta. Sedangkan ketika ada COVID-19, pendapatan nelayan menurun yaitu berada di bawah Rp0 hingga memasuki rentang minus Rp70 juta. Pada dasarnya, pendapatan dari nelayan tidak menentu. Hal ini disebabkan karena pendapatan nelayan juga bergantung dengan kondisi alam. Ada kalanya, nelayan tidak dapat melaut untuk mencari ikan karena kondisi laut yang bergelombang besar. Selain itu, apabila mulai memasuki musim panceklik, hasil tangkapan mulai menurun. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya peraturan pencegahan COVID-19 membuat beberapa tempat produksi olahan ikan tutup, sehingga tidak adanya permintaan bahan baku ikan. Lalu, turunnya permintaan ikan karena berkurangnya konsumen mengunjungi pasar, sehingga menyebabkan harga ikan terjun bebas. Selain itu, sulitnya nelayan melakukan pengiriman akibat lockdown dan rasa khawatir akan hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan permintaan karena melihat permintaan yang menurun sehingga memutuskan untuk tidak melaut. Mengenai harga yang terjun bebas, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko, Marves Safri Burhanuddin, dalam konferensi pers virtual pada 31 Mei menjelaskan, pasokan ikan cukup berlimpah, namun harga menurun karena supply yang konstan namun demand berkurang. Lalu, bagaimana jika kondisi ini tetap berlangsung hingga beberapa waktu ke depan? Jika masalah ini tetap terus berjalan hingga ke depan, maka nelayan akan kehilangan profesinya. Dan besar kemungkinan usaha alternatif nelayan dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara berhutang. Hal ini tentu sangat beresiko, terutama apabila berhutang kepada rentenir yang memanfaatkan keadaan seperti ini dengan memberikan bunga yang jumlah besar. Para nelayan terlilit hutang, namun tidak ada pendapatan yang digunakan untuk membayar hutang. Jikalaupun tidak berhutang, nelayan yang tidak dapat penghasilan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu, masalah kekurangan gizi pun muncul dan dapat berujung dengan kematian. Hal yang dapat dilakukan mengenai solusi dari masalah ini ialah diharapkan pemerintah memperhatikan kondisi para nelayan dengan memberikan bantuan ekonomi, mempermudah nelayan dalam melakukan suplai permintaan ikan dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan dan menjaga harga jual ikan agar tidak terjun bebas. Bagi nelayan sendiri, dibutuhkannya penyesuaian seperti melakukan pengolahan ikan sendiri agar tidak busuk menjadi makanan olahan yang dapat bertahan lebih lama dan bernilai lebih. Selain itu, butuhnya program-program pelatihan atau kreativitas bagi para nelayan agar pendapatan nelayan tetap terjaga. COVID-19 merupakan sebuah virus yang mewabah hampir di seluruh negara di dunia dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. COVID-19 awal mula berasal dari negara Cina hingga menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak sekali yang sudah terjangkit virus ini, hampir di semua daerah di Indonesia. Virus ini sangat menular. Maka dari itu, agar mencegah penularannya, pemerintah menerapkan sistem lockdown di beberapa kota hingga menerapkan sistem PSBB. Sistem ini berdampak pada semua kalangan masyarakat. Salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa diharuskan untuk belajar di rumah dengan sistem perkuliahan daring atau secara online, karena memang tidak memungkinkan dilakukan perkuliahan tatap muka. Perkuliahan daring pun ada sisi negatifnya. Salah satunya yaitu berdampak negatif pada kemampuan sinyal masing-masing daerah di mahasiswa. Dampak lainnya adalah pada perekonomian mahasiswa, karena perkuliahan daring membutuhkan biaya untuk membeli kuota internet yang tidak murah. Menurut jurnal yang berjudul Analisis Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa pada Pandemi COVID-19, membahas tentang dampak perkuliahan daring untuk mahasiswa dan melakukan survei sebagai berikut. Yang pertama adalah survei spirit belajar, yaitu semangat mahasiswa dalam memahami materi. Yang kedua adalah literasi terhadap teknologi, yaitu pemakaian teknologi dalam perkuliahan online.
Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi intrapersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi mahasiswa pada saat daring. Yang keempat adalah berkolaborasi, yaitu interaksi mahasiswa terhadap mahasiswa lain ataupun dosen. Dan yang kelima adalah keterampilan untuk belajar mandiri, yaitu mahasiswa diperlukan untuk terampil belajar secara mandiri. Jurnal tersebut memperoleh 430 sampel mahasiswa sebuah universitas di Bandung pada 10 jurusan. Berikut ini adalah hasil survei yang tercantum pada jurnal tersebut. Yang pertama adalah spirit belajar atau semangat belajar mahasiswa didapatkan presentase sebanyak 59,8% mahasiswa antusias dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Sedangkan sebanyak 36% menjawab cukup antusias dan sisanya menjawab tidak. Dari data yang diperoleh dapat dikategorikan baik. Hal tersebut dapat menjawab bahwa mahasiswa baik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran daring dengan spirit atau semangat belajar yang baik. Yang kedua adalah aktivitas literasi terhadap teknologi dalam pembelajaran daring. Sebanyak 63,3% mahasiswa menjawab cukup baik dalam hal penguasaan bermacam teknologi yang dipakai. Sedangkan sebanyak 26,5% baik dalam menguasai media teknologi daring tersebut. Sisanya sebanyak 10,2% mahasiswa kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan media teknologi pembelajaran daring. Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa cukup baik dalam aktivitas belajar daring melalui penggunaan media daring dan literasi terhadap teknologi. Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi interpersonal. Didapatkan 39,5% kesulitan dalam berkomunikasi mandiri dengan temannya. Sedangkan sebanyak 38,1% merasa cukup tidak kesulitan dalam berhubungan interpersonal, dan sisanya sebanyak 22,3% tidak merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan temannya. Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa dalam hal aktivitas berkomunikasi interpersonal menggunakan media daring bisa dikatakan kurang. Yang keempat adalah kolaborasi yang baik dengan dosen maupun teman satu kelas ketika pelaksanaan pembelajaran daring. Diperoleh data sebanyak 55,1% mahasiswa kesulitan dalam berkolaborasi atau berdiskusi. Sedangkan sebanyak 37,7% menyatakan cukup baik dalam hal berdiskusi dan berkolaborasi dengan dosen maupun temannya melalui pembelajaran daring. Sedangkan sisanya sejumlah 7,2% mahasiswa menyatakan tidak kesulitan dalam hal berkolaborasi pada saat pembelajaran daring. Hal ini bisa diinterpretasikan bahwa mahasiswa kurang dalam pelaksanaan kolaborasi baik dengan dosen maupun dengan kelompok diskusi melalui media pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah keterampilan untuk belajar mandiri pada mahasiswa. Terlihat pada aktivitas belajar mandiri mahasiswa di luar jadwal perkuliahan daring yang padat dengan melakukan pembelajaran mandiri. Sebanyak kurang 54,9% mahasiswa menyatakan melakukan 3-4 kali belajar dalam sehari. Selanjutnya, sebanyak 38,6% melakukan aktivitas belajar mandiri kurang dari 2 kali dalam sehari. Sisanya, mahasiswa melakukan lebih dari 5 kali dalam sehari. Pelaksanaan aktivitas belajar mandiri tersebut dilaksanakan baik melalui media online ataupun aktivitas membaca buku. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah semua kegiatan berjalan dengan cukup baik. Kendala-kendala yang terjadi pada pembelajaran secara daring menjadi catatan tersendiri agar menjadi lebih baik ke depannya.